Ini adalah video amatir dugaan kecurangan surat suara pemilu legislatif dan presiden 2024 di wilayah daerah pemilihan luar negeri, tepatnya di Malaysia. Video ini sudah lalu lalang di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Video serupa juga dijadikan TKN Prabowo Gibran sebagai temuan bukti dugaan kecurangan surat suara di Malaysia. Atas dugaan ini, TKN Prabowo Gibran sudah melaporkan ke Bawaslu. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menyampaikan hasil temuan dugaan ribuan surat suara yang sudah dicoblos secara ilegal di Malaysia untuk caleg dan paslon di pilpres tertentu. TKN menduga ada keterlibatan panitia pemilihan luar negeri PPLN dan oknum kedubes di Malaysia. Terkait informasi yang menurut kami cukup meyakinkan, yaitu dugaan kecurangan yang sangat-sangat kasat mata terjadi di luar negeri, ya, di Malaysia, ya, di TPSL, tempat pemilihan luar negeri TPSLN luar negeri di Malaysia. Jadi kami mendapat informasi, ya, yang amat dapat dipercaya bahwa soal dugaan adanya aktivitas pencoblosan sejumlah sekitar ribuan surat suara secara ilegal untuk pemilih luar negeri di Malaysia. Informasi tersebut disertai dengan bukti foto dan video. Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meminta seluruh pihak tidak cepat menyimpulkan atas dugaan kecurangan pemilu di Malaysia. TPN menyerahkan temuan ini ke Bawaslu dan mengingatkan jangan sampai ada rekayasa. Lihat kembali, ya saya mendengarnya kami melakukan itu semuanya, balik lagi bahwa tadi ini kan kita ini jangan sampai ada dusta di antara kita, jangan sampai juga ada rekayasa dilakukan. Jadi harapan kami ya nanti kita lihat bagaimana apa yang telah terjadi. Tapi balik lagi kami berpegangan terhadap bahwa tadi kita ingin memastikan demokrasi ini berjalan dengan baik. Bawaslu sudah turun tangan dan meminta PPLN mencari informasi soal dugaan surat suara tercoblos. Bawaslu turut meminta bantuan KBRI Malaysia lewat atas kepolisian untuk bekerja sama dengan otoritas tempat menggali sejumlah temuan. Saat ini Panwas Luar Negeri dalam pantauan langsung Bawaslu RI sedang melakukan upaya penelusuran. Upaya penelusuran adalah upaya aktif yang dilakukan Bawaslu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga sebuah dugaan peristiwa pelanggaran menjadi terang benderang. Sebelumnya, lembaga Migrant Care juga menemukan sejumlah kejanggalan DPT luar negeri, termasuk di Malaysia dan New York, Amerika Serikat. Temuan ini membuat Migrant Care melaporkan KPU ke Bawaslu. Migrant Care menemukan kejanggalan DPT luar negeri mulai dari DPT ganda, salah alamat, hingga keterangan cuti dan pulang bagi pekerja migran di Johor Bahru, Malaysia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana mencegah kecurangan pemilu khususnya di luar negeri dan apakah pelanggaran-pelanggaran seperti surat suara yang sudah dicoblos itu rawan terjadi? Kita bahas dengan Ketua KPU periode 2017-2021 Arief Budiman melalui sambungan virtual dan juga Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan dan perwakilan Koalisi Jaga Suara 2024 Hadar Nafis Guma yang telah hadir di studio. Selamat pagi Pak Hadar. Pagi Mas Andi. Selamat pagi Mas Arief, Pak Abhan. Selamat pagi Pak Hadar, Pak Arief semuanya. Baik, saya ke Pak Hadar dulu ini. Ini KPU dan Bawaslu kan tentu sering berurusan dengan pelanggaran pemilu begitu ya, dengan apa namanya ya tadi dugaan-dugaan seperti surat-suara tercoblos. Kalau yang Pak Hadar ketahui, Pak Hadar juga sempat berada di internal KPU ya Pak ya. Betul. Nah kalau yang Pak Hadar melihat sendiri ini modusnya apa sih Pak sebenarnya untuk surat-suara yang dicoblos? Ya saya kira tidak lain dalam rangka pihak tertentu untuk mendapatkan suara tambahan gitu ya dengan cara yang gampang gitu dan banyak. Saya kira motifnya tersebut ya. Untuk motif politik untuk kepentingan perolehan suara ya. Nah saya dengar juga Pak Hadar melalui Koalisi Jaga Suara ini ada aplikasi khusus begitu Pak ya untuk mengawal suara atau penyelenggaraan pemilu 2024. Bisa jelaskan Pak ini aplikasinya seperti apa berjalannya? Ya, jadi kami ini khawatir betul ya. Kali ini kita sudah banyak mengetahui lah ya. Perjalanan pelaksanaan pemilu itu cukup banyak masalah-masalahnya.
Ya. Nah, jangan sampai inti utama dari pemilu yaitu perolehan suara yang memang menentukan nanti hasil siapa terpilih dan seterusnya, itu juga dimanipulasi. Nah, oleh karena itu ada aplikasi yang bisa di-download ke HP. Dan melalui aplikasi ini kalau kita foto kertas besar namanya C hasil PPWP ataupun pemilihan-pemilihan yang lain, di situ kan memuat hitungan. Jadi setiap TPS itu kan nanti kan dihitung setiap pemilihan. Nah, itu semua dituangkan di sana. Jadi kalau dia udah selesai itulah hasil resmi dari penghitungan suara di TPS. Nah, itu difoto. Nah, setelah difoto nanti aplikasi ini bisa membaca hasil tertulis tersebut, digitalkan gitu ya, digitalkan gitu ya. Nah, kemudian kalau tidak ada masalah, kemudian ini kita kirim ke server kami. Nah, kemudian kami akan totalkan juga dari kalau setiap TPS nanti ke desa, kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Jadi ini cara untuk sebetulnya memiliki semua hasil dan kemudian pihak lain yang independen untuk juga merekapnya gitu. Dengan cara ini kemudian bisa kita bandingkan apakah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri itu memang tidak ada juga masalah gitu. Nah, dengan cara ini juga sebetulnya kita itu bisa memastikan bahwa suara yang sudah kita serahkan atau kita coblos kepada calon paslon parpol tertentu, itu betul-betul kita rame-rame bisa menjaganya gitu. Jadi ini ruang partisipasi masyarakat luas juga gitu. Artinya semakin banyak warga yang mendownload, menggunakan aplikasi ini semakin banyak juga lembar rekapitulasi yang terdokumentasi begitu kira-kira. Betul. Jadi untuk pemilihan presiden saja ada 3 lembar, DPR ada 20 lembar. Jadi memang tantangannya juga ya banyak lembar ya. Tetapi menurut saya itu sesuatu yang sangat mungkin. TPS kita ini kan banyak sekali, lebih dari 820.000. Jadi kita berharap betul masyarakat seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, ayo deh sekalian kita ke TPS, kita udah coblos ya kita fotolah, kita tunggu sebentar atau kita pulang dulu lah kalau rumah kita dekat, nanti kita kembali saat setelah jam 1 penghitungan itu dimulai. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga sekaligus memupus keraguan-raguan publik gitu kira-kira Pak Hadar. Belakangan ini kan isu kecurangan, netralitas, etika ini membuat publik sepertinya apatis untuk datang ke TPS begitu kan untuk menyalurkan hak suaranya. Nah, jangan ragu ya, intinya pesannya begitu. Jangan ragu, datang dan ada aplikasi di handphone ini untuk bisa sama-sama jaga suara kita di pemilu 2024. Betul Mas Radi. Ya, saya ke Mas Arief sebagai ketua KPU yang pernah menjabat di pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, saat menjabat Mas Arief, bagaimana memastikan pemilu ini tidak ada atau meminimalisasi lah, kalau tidak ada mungkin agak sulit ya, pasti ada saja kecurangan, tapi meminimalisasi potensi kecurangan yang ada di setiap TPS begitu. Kira-kira bagaimana memastikannya? Ya, pertama itu tentu tidak bisa digantungkan pada satu pihak ya. Banyak orang berharap itu digantungkan pada penyelenggara pemilu, tapi nggak bisa dan itu tidak cukup. Maka peran banyak pihak itu sangat dibutuhkan. Salah satunya ya jaga suara 2024 ya, bersama dengan teman-teman koalisinya itu. Yang kedua ya peran serta dari peserta pemilu juga, karena mau nakal, mau curang, mau free and fair itu kan juga sangat tergantung pada cara bagaimana mereka ingin menang, gitu ya. Peserta pemilu maksudnya secara keseluruhan. Jadi tentang bagaimana cara mereka mau menang. Nah, tentu di antara peran banyak pihak itu ya ada masyarakat pemilih, ada teman-teman pemantau. Porsi terbesar itu ada di penyelenggara pemilunya. Jadi semua punya peran, tapi penyelenggara pemilu itu punya porsi besar. Tapi jangan menggantungkan hanya pada penyelenggara pemilu. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP gitu ya. Nah, di masa-masa seperti sekarang ini, saya yakin tensinya kan makin meningkat gitu ya. Misalnya gambar-gambar yang ditampilkan tadi, ada coblosan segala macam. Tentu kita perlu melihat lebih detail, lebih spesifik. Teman-teman Bawaslu saya pikir punya kewenangan untuk itu.
dia akan datang ke tempat-tempat yang diduga terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak semestinya tadi. Lalu mereka membuat kajian, lalu biasanya itu berkoordinasi dengan KPU. Ini kejadiannya seperti apa? Lalu kita bisa menyimpulkan tindakan apa yang harus kita lakukan. Tapi soal coblos-mencoblos, kita harus perhatikan betul dan detail. Ada beberapa cara untuk menggunakan hak pilih itu ya. Misalnya yang pertama, Anda datang ke TPS. Pemilih harus berhati-hati. Kalau menerima surat suara, lihat surat suaranya sudah tercoblos atau tidak. Kemudian yang kedua, melalui pos. Nah, kalau lihat gambar-gambar itu kan surat suara yang sudah dikirim melalui pos, kemudian dicoblos oleh pemilihnya sendiri. Nah, kita perlu lihat apakah itu memang hanya satu surat suara yang dia terima, lalu dia coblos sendiri, ataukah banyak surat suara yang dia terima, lalu dia coblosi semua. Itu perlu pemahaman yang detail. Nah, lalu yang ketiga, itu dulu kami menyebutnya Dropbox atau kotak suara keliling. Jadi ada tempat-tempat di mana pemilih itu berkumpul di satu tempat dalam jumlah banyak, tapi dia agak kesulitan kalau harus pergi ke tempat yang lain. Ya, itu biasanya di luar negeri ada begitu. Maka petugas pemilunya yang datang ke sana, gitu ya. Nah, perhatikan juga di situ ketika surat suara diberikan, mau menggunakan hak pilih, apakah sudah tercoblos atau tidak. Nah, kehati-hatian dari banyak pihak, tentu ini bagian dari cara untuk meminimalisir potensi terjadinya kecurangan itu. Ya, nah Mas Arief, tempo hari juga kita kan sempat berdiskusi ya sebenarnya dengan Pak Rahmat Bagja juga, dan saya juga mencoba untuk mengundang salah satu komisioner KPU yang sekarang sedang bertugas, begitu sedang menjabat, tapi sepertinya KPU masih menutup diri, dan saya masih ingat betul pada saat itu kita berdialog begitu ya, Pak Rahmat Bagja mengatakan akses untuk ke KPU saja dari Bawaslu sekarang agak sulit, apalagi kita masyarakat sipil biasa yang ingin juga menanyakan begitu. Nah ini ketidakterbukaan KPU saat ini kalau Anda melihat, kalau di era Anda kan informasi, Anda waktu itu pernah mengatakan informasi akan terus mengalir pada publik gitu ya, soal pencoblosan, tata cara pencoblosan, termasuk sosialisasi kepada pemilih. Apa yang Anda lihat dari tertutupnya KPU saat ini, Mas Arief? Ya, pertama saya menyadari betul bahwa dalam pemilu itu yang paling penting adalah menjaga kepercayaan publik. Nah, menjaga kepercayaan publik, salah satu faktor pentingnya adalah transparansi. Kalau Anda tidak transparan, maka kepercayaan publik terganggu. Mungkin bukan hanya terganggu, tapi juga bisa menurun gitu ya. Nah, jadi dulu saya selalu menjaga itu. Setiap tahapan saya minta bisa diakses publik dengan mudah. Nah, memang sekarang beberapa bisa diakses publik, beberapa mudah gitu ya, beberapa kurang lengkap informasinya gitu ya. Bahkan beberapa mungkin sudah tidak ada lagi. Dulu kami membuatnya. Misalnya begini, atau saya belum menemukan mungkin ya. Sekarang distribusi logistik sudah terjadi di mana-mana. Jumlahnya berapa, tepat sasaran atau tidak, kualitasnya bagaimana. Mestinya itu menjadi bagian juga yang diinformasikan kepada publik. Sehingga saya tahu misalnya, oh seluruh pemilih di luar negeri, ada beberapa kawan saya yang di luar negeri kontak saya, Mas kok jadinya saya masih dirugikan secara gitu ya. Waduh, gimana ya saya menjawabnya, karena saya tidak mendapatkan informasi soal itu. Tidak mendapatkan informasi dengan mudah ya, saya nggak tahu kalau saya harus datang bertanya langsung, mungkin bisa juga dapat informasi itu. Tetapi mestinya kan itu diberikan akses yang mudah dan bisa saya akses dari mana-mana, sehingga saya bisa bantu untuk juga menjelaskan kepada pihak-pihak itu. Ya, termasuk di pagi hari ini kami juga dari tim Sapa Indonesia Pagi terus berusaha untuk menghubungi komisioner KPU ya. Saya disclaimer dulu karena sebenarnya KPU yang bisa menundukkan perkara ini, ada dugaan-dugaan tertentu yang dicurigai publik, tapi hingga saat ini belum bersedia untuk memberikan keterangan gitu. Nah, saya akan ke Pak Abhan. Pak Abhan, kalau di era Anda pada saat Anda menjabat sebagai Ketua Bawaslu, jika melihat ada bantuan lah dari publik begitu seperti yang dilakukan Pak Hadar juga salah satunya untuk mengawal suara di pemilu 2024. Nah, apakah gerakan-gerakan seperti ini juga akan bisa membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan, Pak Abhan? Terima kasih. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Hadar bahwa sebetulnya bahwa
memang tanggung jawab teknis utama ada di penyelenggara, tetapi bahwa tentu Bawaslu sebagai bagian dari lembaga yang mengawasi proses tahapan pemilu ini akan sangat terbantu dengan baik, dengan maksimal ketika partisipasi masyarakat juga cukup tinggi. Saya kira misalnya jadi jaga suara, jaga pemilu dan pemantau lain yang ada di Indonesia maupun di internasional juga ya, ada ya pemantau internasional yang gabung misalnya. Karena bahwa untuk pemilu ini kan yang mengakreditasi Bawaslu. Jadi Bawaslu yang tahu jumlah sebenarnya lembaga pemantau itu ada berapa. Dan saya kira informasi apapun dari lembaga pemantau itu sangat penting ya. Memang di dalam ruang TPS itu memang yang ada di dalam itu hanya KPPS, pengawas TPS, kemudian saksi peserta pemilu ya. Kemudian lembaga pemantau ada di luar. Meskipun ada di luar, saya kira lembaga pemantau punya peran besar untuk bisa memberikan informasi dan sebagainya ya. Dan tanggung jawab pengawasan di dalam TPS waktu hari pemungutan misalnya memang menjadi tanggung jawab utama bagi jajaran Bawaslu, yaitu ada pengawas pemilu dan saksi gitu. Dan saksi kemudian pengawas TPS dan sebagainya ini saya kira harus punya kemampuan yang baik ya di dalam mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, apalagi yang di luar negeri dan sebagainya itu. Jadi menurut saya bahwa zaman pemilu 2019 memang akses informasi juga terbuka, kemudian juga partisipasi masyarakat, partisipasi publik, lembaga pemantau juga cukup banyak ya. Jadi tentu harus berkolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan pemantau maupun bentuk-bentuk partisipasi dari publik. Saya kira itu yang diperlukan untuk mengawal pemilu ini bisa luber dan jurdil. Ya sebenarnya individu-individu seperti Pak Hadar ini harusnya diberikan apresiasi lebih begitu oleh KPU dan Bawaslu sekarang, karena jarang sekali orang yang willingly untuk berjuang untuk sama-sama menjaga kualitas demokrasi di Indonesia begitu. Nah, Mas Rida, itu Pak Hadar itu oleh negara diberi apresiasi sangat tinggi ya, karena perannya dalam kehidupan demokrasi kita. Pak Hadar ini salah satu dari 3 orang yang mendapatkan bintang pahlawan demokrasi ya Pak Hadar. Ya, saya juga sepakat kalau Pak Hadar harus diberikan apresiasi lebih. Iya betul. Pak Hadar, kalau dari pemilu-pemilu sebelumnya, ini Pak Hadar juga sempat di KPU begitu. Kan kalau sebelumnya itu pemilunya nggak serentak gitu Pak Hadar ya. Ini walaupun 2019 kemarin sudah ya. Nah ini yang sebelumnya. Nah sekarang 2019, 2024 ini serentak. Sepertinya kita juga akan pengen tahu gitu. Sebenarnya yang bermain di balik kecurangan-kecurangan ini individunya siapa sih? Apakah politisinya atau kandidatnya langsung atau siapa sebenarnya? Saya kira cukup banyak pihak ya. Karena memang ragam pelanggarannya pun juga cukup banyak gitu ya. Yang jelas ya kalau yang di ground di lapangan itu ya tentu para pihak-pihak yang memang dibiayai, memang direncanakan untuk melakukan itu, untuk melaksanakannya. Dan itu masif ya Pak? Ya. Saya kira memang ini permasalahan di pemilu kita. Misalnya tentang politik uang ya, itu memang banyak ya terjadi gitu. Atau kemudian berusaha mengintimidasi, mempengaruhi, menekan, menakut-nakuti untuk memilih calon tertentu dan seterusnya. Itu cukup banyak ya. Nah memang dengan keserempakan ini jadi semuanya berlangsung di kurang lebih waktu yang sama kan. Jadi ya semua kepentingan yang untuk pemilihan presidennya, yang untuk pemilihan calonnya dan seterusnya, partainya dan jadi itu semua cukup banyak terjadi. Nah, saya ingin sampaikan di sini ini Mas Radi ya. Kali ini ada gambaran atau fenomena yang agak berbeda. Dugaan kecurangan itu justru datang dari penyelenggaranya. Wah, ini kali bahaya. Nah ini iya betul Mas. Saya bisa tunjukkan dan sebenarnya di media itu sudah bisa kita ikuti. Misalnya saja ya, pertama pada putusan Mahkamah Konstitusi untuk menata dapil. Jadi di awal tahapan waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi wewenang penataan dapil dikembalikan kepada KPU. KPU diminta untuk menata. Sudah disiapkan, KPU mengundang para ahli. Tapi begitu mereka konsultasi,
kepada DPR, DPR mengatakan tidak usah ditata, tetapkan saja. Nah jadi di sini KPU-nya berperan sebetulnya tidak punya kemandirian sehingga hal yang sebetulnya diperintahkan untuk ditata tidak dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang menurut saya sangat parah. Pada verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Oke. Partai politik itu sebetulnya banyak yang tidak cukup memenuhi syarat. Oke. Tetapi KPU itu membantu menjadikan mereka memenuhi syarat dengan cara merubah hasil verifikasi. Ini kan persoalan, Mas. Sangat persoalan. Nah, kemudian jadi itu entah bagaimana, pokoknya data yang saya dapatkan itu ada permintaan tekanan untuk dilakukan, dirubah. Ini udah kami proses, tetapi hasilnya ya saya punya kesan saling dilindungi. Oke. Nah, jalan terus. Kemudian ingat, pencalonan perempuan itu kan sudah diatur sangat jelas. Oke. Verifikasi calon-calon itu sekurang-kurangnya di undang-undang sudah dikatakan 30% jumlah perempuan itu paling sedikit ada di setiap daftar calon, di setiap dapil yang diajukan setiap partai politik. Tetapi peraturan KPU dirubah sehingga penghitungannya itu sangat mungkin ada yang kurang 30% itu bisa ditetapkan sebagai DCT gitu. Ya. Dan ini terjadi, padahal kami sudah ingatkan, bahkan kami ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sudah mengatakan peraturan itu salah. Oke. Kemudian kami juga sudah ke Bawaslu, Bawaslu juga keluar keputusan harus diperbaiki. Tapi KPU tidak jalan diindahkan. terus. Tidak diindahkan. Ya, jadi pertama kali di pemilu kita selama ini, di masa yang seharusnya semakin baik kondisi pemilu dan demokrasi kita, hak pencalonan konstitusional dari lebih 8 ribuan perempuan itu hilang karena pengaturan seperti ini. Oke. Jadi menurut saya ini persoalan-persoalan pemilu kita kali ini itu menonjol sekali dari penyelenggaranya sendiri. Wah. Nah, Ini yang dikhawatirkan justru bukan dari kandidat tapi dari penyelenggara, bagaimana kita mau percaya begitu ya. Betul. Tapi ya inilah, kalau kita tidak percaya dan akhirnya apatis juga tidak baik begitu untuk Tentu. kualitas demokrasi dan kehidupan demokrasi kita. Betul. Karena pemilu bagaimanapun ya memilih orang untuk masa depan kita. ya, dan harus dilaksanakan itu 5 tahun sekali gitu. Tetapi kan kita harus juga mendapatkan pemilu yang jujur adil, yang tidak membeda-bedakan di antara pasangan calon dan juga atau calon-calon lainnya, dan juga kita sebagai pemilih itu diberikan ruang untuk bisa secara bebas menentukan, punya informasi yang banyak. Sekarang ada calon-calon dari partai politik tertentu yang tidak mau membuka daftar riwayat hidupnya, dan KPU mengikuti keinginan calon-calon. padahal tugasnya KPU untuk verifikasi tentu dan membuka data ini kepada publik, melayani publik. Warga pemilih itu punya hak untuk mengetahui. Masa kita tidak bisa? Jadi ini tugasnya KPU sebetulnya juga. Jadi persoalan ini cukup banyak, Mas Andi. Ini datang dari penyelenggara ya? Datang dari penyelenggara. Dan yang mengatakan pernah menjadi penyelenggara. Jadi tahu betul. Saya tidak ada pilihan. Saya harus sampaikan ini karena ini saya penting. setuju karena publik harus tahu kalau memang penyelenggaranya sudah bermasalah, ya bagaimana kita mau menjaga kualitas demokrasi yang baik begitu ya ke depannya. Dan nasib bangsa ini ditentukan juga salah satunya oleh penyelenggara pemilu begitu, karena bisa mencederai ranah demokrasi, pesta demokrasi. Nah, saya akan tanyakan juga ke Mas Arief nih jadinya, kalau Pak Hadar mengatakan seperti ini. Mas Arief pernah jadi ketua KPU begitu. Saya yakin juga KPU sekarang mungkin ada godaan-godaan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang lah kalau boleh dikatakan begitu sebagai penyelenggara pemilu. Ada nggak pada zaman Mas Arief itu godaan-godaan seperti ini yang mampir gitu ke meja Mas Arief sehingga mengganggu juga kinerja penyelenggara pemilu? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Arief. Saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Masih membicarakan soal dugaan kecurangan atau potensi adanya kecurangan pada pemilu 2024 yang harus sama-sama kita antisipasi. Tadi Pak Hadar mengatakan pada paruh sebelumnya bahwa sebenarnya saat ini yang lebih parah
dugaan kecurangan itu justru berangkat dari penyelenggara pemilunya sendiri, bukan dari kandidat. Ini yang sangat berbahaya, saudara. Nah, saya tadi tanyakan juga ke Mas Arief. Mas Arief pernah menjadi seorang ketua penyelenggara pemilu, ketua KPU begitu. Nah, saya yakin juga jika memang ada indikasi dugaan kecurangan pemilu dari penyelenggara pemilu, ini berarti ada godaan-godaan gitu ya, entah dari siapa gitu, entah dari kandidat atau yang membiayai kandidat atau siapapun gitu. Pada saat itu memang ada godaan-godaan seperti ini ya, Mas Arief? Ya, jadi saya kebetulan ada di penyelenggara pemilu tingkat nasional di pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dua periode, betul. Dua periode. Di 2014 saya sebelumnya ngurusi urusan belakang ya. Ya. Jadi urusan logistik, anggaran, segala macam itu. Tapi sebagai orang yang ngurusi di belakang saja, saya tahu ada, mungkin Pak Hadar masih ingat, karena saya ingat waktu itu membahasnya di ruangannya Pak Hadar. Okay. Jadi pada saat pendaftaran calon peserta pemilu itu, partai politik, didaftar, dan pada saat deadline kita tutup, plek, gitu ya. Begitu kita keluar ruang rapat, ternyata di papan itu sudah bertambah nama partai politiknya. Pak Hadar masih ingat mungkin ya. Itu langsung kami putuskan rapat kita, dan langsung kita putuskan ini nggak benar. Jadi kita langsung menindak cepat mencegah terjadinya kecurangan. Nah, ketika di 2019 dengan posisi sebagai ketua KPU, ya tantangan, godaan, ujian itu makin banyak, makin jelas gitu ya. Pada beberapa bagian ada, mulai dari urusan logistik, siapa yang harus menang, siapa yang harus tidak menang, kemudian urusan peserta pemilu, siapa mau jadi dan siapa tidak mau jadi. Tapi saya bersyukur ya, pertama saya selalu menerapkan prinsip kerja yang terbuka. Jadi ruangan kerja saya itu nggak pernah saya tutup. Siapapun berkenan mau ke tempat saya, mau diskusi. Saya mengalami hal itu juga, Mas Arief. Silakan itu. Ya. Kecuali saya sedang kerja, maka saya tidak pernah, gitu ya. Itu aja. Tapi hari ini saya mendengar, gitu ya, dan bahkan keluar dari beberapa kawan. Itu sejak masuk gerbangnya saja, pemeriksaannya udah luar biasa. Gitu. Jadi saya nggak tahu juga ya, sampai hari ini juga saya sebagai Arief Budiman KPU gitu ya, belum pernah juga menerima undangan datang ke KPU gitu loh. Saya nggak tahu kenapa ini. Tapi menurut saya gini lah, pasti banyak kisah yang bisa diceritakan dari penyelenggara pemilu sebelumnya. Apakah itu hal baik, apakah itu hal buruk. Tapi dua hal itu pasti akan bisa menjadi referensi. Oh, yang buruk kita tinggalkan, oh yang baik kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan teman-teman KPU yang sekarang, kalau masih ada hal baik yang dulu pernah kita kerjakan, ya silakan untuk diteruskan gitu ya. Tetapi kalau memang tidak ada sama sekali dalam penilaian mereka, ya sudah, itu aja. Nah, saya yakin juga Pak Abhan sebagai penyelenggara pemilu juga, sebagai ketua Bawaslu pada saat itu, ada juga ujian, tantangan, dan godaan tentunya. Apalagi kalau Bawaslu kan menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu begitu. Ada yang melanggar, tiba-tiba meminta, janganlah saya dibilang melanggar begitu. Kira-kira bagaimana Pak Abhan sendiri pada saat itu menghadapi godaan seperti itu untuk menepis itu dan akhirnya mengatakan tidak begitu Pak Abhan? Undang-Undang 7 ini sebetulnya memberikan kewenangan yang luar biasa kepada Bawaslu ya. Sampai dari sisi pengawasan, kemudian sampai pelanggaran administratif, penyelesaian sengketa, dan putusannya bisa final dan mengikat. Ya, saya kira kewenangan yang luar biasa ini memang harus dijalankan dengan prinsip kerja profesional, kemudian mandiri, dan menjaga integritas ya. Satu contoh ketika 2019 kemarin misalnya, ada beberapa yang kasus waktu pendaftaran partai politik ya dinyatakan oleh KPU, dinyatakan TMS ya, kemudian kan bisa mengajukan sengketa proses maupun administratif ke Bawaslu ya. Kamu waktu itu bersikap bahwa memang kalau memang sudah benar apa yang diputuskan oleh KPU ya kita nyatakan benar. Tetapi kalau yang memang ada persoalan yang memang ada yang salah ya kita benarkan gitu kan. Ya saya kira bagi penyelenggara pemilu prinsip profesional, menjaga integritas dan kemandirian itu penting. Saya kira itu kuncinya. Kalau kemudian tidak ada kemandirian, tidak ada dan integritas profesional nggak ada, maka yang terjadi adalah ya carut marut itu kan.
Satu contoh, kami mungkin tidak hanya saya, hampir sebagian merasakan pelaksanaan hari ini soal kepastian hukum itu agak apa ya, rancu itu kan. Teman-teman kemarin ketika pada pelaksanaan pendaftaran partai politik misalnya, aturannya bunyi A, tapi kemudian di lapangan beda, kemudian keluarkan SE dan sebagainya, itu kan. Legitimasi apa yang berbeda tadi itu kan. Ini kan tidak ada kepastian ya. Nah, saya khawatir ketika ini menjelang pemungutan suara, nanti aturan-aturan PKPU, pemungutan dan penghitungan suara nanti dianulir kembali dengan aturan-aturan yang barangkali tidak sinkron dengan aturan yang pertama, itu membingungkan publik dan tidak ada kepastian dalam proses ya. Ini saya kira yang bahaya. Dan tentu akan menjadi catatan bagi pihak siapapun yang nantinya tidak puas dengan hasil pemilu, akan menjadi catatan-catatan alasan untuk bagian dari argumentasi gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya harus diantisipasi. Dan saya kira sekali lagi Bawaslu juga harus menegakkan keadilan pemilu itu kan. Karena nanti kalau ada beberapa pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, saya yakin nanti akan diungkap di Mahkamah Konstitusi ya. Bahkan kalau ada dugaan yang sifatnya TSM itu sangat signifikan ketika harus menjadi argumentasi di sidang sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Tapi begini Pak Abhan, ada beberapa anggapan juga dari publik, termasuk saya mungkin, bahwa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ditangani oleh Bawaslu sebelum-sebelumnya sampai sekarang dinilai tidak memberikan efek jera juga bagi mereka yang melanggar, kandidat-kandidat yang melanggar, termasuk juga jika sudah masuk ke ranah pidana. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah betul sanksi-sanksi yang diberikan ini tidak memberikan efek jera sehingga ya pada pemilu berikutnya akan ada lagi peristiwa serupa, akan ada lagi pelanggaran-pelanggaran dan cara-cara yang diakali untuk melakukan pelanggaran pemilu, Pak Abhan? Ya. Saya kira bahwa sanksi itu memang ada dua model ya. Sanksi yang sifatnya administratif, kemudian ada yang sanksi pidana. Nah, kalau yang sanksi administratif itu menjadi kewenangan lembaga Bawaslu. Contohnya ketika ada terjadi money politik yang TSM ya, pelanggaran money politik yang TSM maupun pelanggaran lain yang TSM, itu Bawaslu bisa sampai mendiskualifikasi. Kami waktu periode 2019 misalnya di dalam kasus-kasus yang di pilkada misalnya banyak yang beberapa kami rekomendasi diskualifikasi dan itu menurut saya itu membuat efek jera ya soal yang administratif yang diskualifikasi. Sebenarnya sanksi bagi peserta pemilu itu yang paling ditakuti adalah sanksi administrasi yang berupa diskualifikasi. Kalau sanksi yang sifatnya pidana itu kan juga terlalu prosedural dan kemudian ada upaya hukum banding kasasi dan sebagainya itu kan sampai bertahun-tahun kira-kira. Itu menurut saya yang kurang efektif. Mungkin barangkali memang ke depan sanksi-sanksi yang sifatnya pidana itu lebih dikurangi tapi lebih banyak sanksi administratif yang kewenangan ada di Bawaslu misalnya bisa diskualifikasi karena itu yang akan membuat efek jera. Kalau yang pidana barangkali ya karena proses panjang jadi kurang efektif itu. Baik, ini juga yang harus perlu jadi catatan dari Pak Abhan tadi bahwa sanksi juga yang jadi catatan lebih berat mereka kandidat ini jika didiskualifikasi gitu ya Pak Abhan ya dibandingkan ke pidana. Sanksi administrasi diskualifikasi lebih mengenal lah daripada sanksi pidana. Karena mereka sudah keluar banyak modal gitu kira-kira kalau didiskualifikasi wah tekor juga jadinya begitu kira-kira ya. Nah, saya kembali ke Pak Hadar ke soal aplikasi Jaga Suara 2024. Kalau tadi Pak Hadar mengatakan dan saya juga melihat bahwa aplikasi ini digunakan untuk mengawasi para kandidat begitu ya, para calon presiden, lalu juga calon anggota legislatif, pokoknya semua peserta pemilu. Nah, apakah memungkinkan juga aplikasi Jaga Suara 2024 ini seperti yang dikatakan Pak Hadar tadi mengawasi penyelenggara pemilu yang sekarang sepertinya juga perlu diawasi betul-betul begitu? Sangat perlu. Sangat Justru perlu ya, sangat lebih berada pengawasan yang tinggi itu harus pada mereka. Tadi saya sudah ceritakan sebetulnya problem kita di pemilu kali ini sayangnya mengecewakannya itu justru pada penyelenggara pemilu kita. Pola itu sudah kelihatan dan ini sebetulnya akibat dari mereka tidak bisa bekerja bebas atau mereka sepertinya terkunci oleh pihak yang menyeleksi menentukan mereka, yaitu DPR kita, partai-partai politik kita di sana gitu ya. Nah, pola ini juga akan terjadi kalau yang kita akan amati dan itu inti dari pemilu kita kan suara. Nah, suara itu sebetulnya dikelola oleh penyelenggara pemilunya. Nah, jadi saya khawatir justru
pada suara ini jugalah mereka berani untuk melakukan permainan atau tindakan pelanggaran manipulasi tersebut gitu. Ya tentu mungkin saja ini atas pesanan atau keinginan atau tekanan desakan dari pesertanya, bisa saja seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi aplikasi Jaga Suara ya, ada dua model sebenarnya, melalui aplikasi yang di handphone atau kalau juga masyarakat luas tidak bisa mendapatkan aplikasi, itu bisa memfoto saja nanti dikirimkan ke website yang juga kami siapkan, jagasuara2024.org ya. Itu bisa mengolah, memastikan itu terekam, dicek juga sudah hitungannya benar atau tidak, dan kemudian kami rekap. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan, disitulah nanti akan kami cari. Nah, kami juga dengan cara ini sebenarnya bisa mengetahui, begitu dapat foto, kita kan akan baca tuh melalui sistem. Tetapi kalau ternyata sistem udah membaca dengan benar, tetapi sebelum angka aslinya di form C hasil tersebut, hasil kerja para petugas, itu memang salah gitu. Itu sangat mungkin. Kesalahan ini bisa dua model. Satu karena memang mereka keliru, tidak sengaja karena rumit ya. Tetapi jangan-jangan juga ada yang sengaja. Ya, mudah-mudahan tidak. Jadi tapi itu pernah terjadi loh. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita temukan yang demikian, kami akan segera kirim ke KPU mengatakan cek TPS ini di daerah ini ada kekeliruan di dalam. Itu cara pencegahannya ya? Ya, itu salah satunya gitu. Tetapi yang nanti totalnya itu juga kita bisa. Jadi yang data direkap dikumpulkan itu bisa kita lihat sampai paling bawah. Nah, hanya saja yang sekarang kami khawatir itu apakah KPU sekarang mau membuka hasil foto yang mereka lakukan sendiri. Tapi kalau ini mereka tidak buka, kemudian kita semua hanya disajikan digitasinya, itu menjadi pertanyaan besar. Apa betul memang sistem yang mereka kerjakan juga sudah benar gitu? Nah, kira-kira gitu tantangan kita ke depan, Mas Radi. Baik, itu tantangan kita ke depan. Kita sama-sama punya peran untuk sama-sama mengawasi jalannya pesta demokrasi di 2024. Terakhir kali saya ke Mas Arief dan juga Pak Abhan, saya ingin meminta Mas Arief sebagai orang yang pernah duduk di KPU dan Pak Abhan yang pernah duduk di Bawaslu pada pemilu sebelumnya memberikan himbauan atau pesan kepada publik agar tetap berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Silakan Mas Arief dan Pak Abhan. Dimulai dari Mas Arief dulu. Ya, pertama saya ingin mengomentari bagian akhir yang disampaikan Pak Adar tadi ya. Terkait data hasil pemilu 2014 dan 2019. Seingat saya kita membuka data itu bagi siapapun untuk bisa diakses. Sehingga saya begitu ya, Pak Adar ya. Yang kedua, pemilih gunakan hak pilih Anda ya. Ini kesempatan kita untuk memilih pemimpin siapapun pilihan Anda, pilih yang terbaik ya. Kemudian yang terakhir pada penyelenggara pemilu, saya selalu menyampaikan 3 hal penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pertama, Anda harus bekerja secara transparan, biar publik dapat mengakses semuanya. Yang kedua, Anda harus bekerja dengan penuh integritas, jadi ikuti aturannya. Yang ketiga, Anda harus bekerja secara profesional. Anda tahu betul, menjadi penyelenggara pemilu harus melakukan apa. Baik. Ya, terakhir ke Pak Abhan, silakan singkat Pak, pesan untuk para pemilih di pemilu 2024 ini. Saya kira tanggal 14 masyarakat jangan lupa untuk datang ke TPS. Karena Anda akan menentukan 5 tahun bangsa Indonesia ke depan. 5 menit itu menentukan ke depan. Jadi gunakan hak pilih, awasi prosesnya, awasi hasilnya. Ikut partisipasi dalam pengawasan pemilu agar luber dan jurdil. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abhan. Dan kesepakatan kita duduk bersama pagi hari ini adalah meskipun rumit, meskipun banyak masalah, banyak tantangan, banyak godaan dalam pelaksanaan pemilu 2024 kali ini, tapi jangan sampai apatis, tetap salurkan hak suara Anda, berpartisipasi di pemilu 2024. Terima kasih Ketua KPU periode 2017-2021 Arief Budiman, Ketua Bawaslu 2017-2022 Pak Abhan, dan perwakilan dari Koalisi Jaga Suara 2024 Pak Hadar Nafis Gumai yang juga pernah duduk di KPU. Kami yang berterima kasih. Terima kasih banyak Pak Hadar. Sama-sama. Sehat selalu Bapak-Bapak. Dan saudara, sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi, kami masih